Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap penuh semangat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Penny dalam pembelajaran matematika kelas 12. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan statistika, secara khusus untuk ukuran pemusatan. Ada dua kompetensi dasar atau KD yang akan dicapai dalam pertemuan kita kali ini. KD yang pertama yaitu KD 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian, kompetensi dasar atau KD yang kedua, 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita khusus akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Data dalam hal ini dibedakan menjadi dua, ada data tunggal yaitu data yang didaftar satu persatu, ada juga data berkelompok. Untuk data berkelompok biasanya disajikan dalam daftar distribusi frekuensi. Kemudian ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3, yaitu rataan hitung atau biasa disebut dalam bahasa sehari-hari dengan rata-rata atau rataan atau min. Kemudian modus dan yang ketiga adalah median. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan rataan hitung atau min, baik dari data tunggal maupun dari data berkelompok. Sekarang mari kita lihat rataan hitung dari data tunggal. Rataan hitung atau rataan atau min dari data X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn didefinisikan dengan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn per N, atau X bar sama dengan sigma Xi, I dimulai dari 1 sampai dengan N dibagi dengan N. Xi itu merupakan data ke I, kemudian X bar itu melambangkan rataan hitung atau min, lalu N itu melambangkan banyaknya data atau ukuran data. Berikut adalah contoh cara menentukan rataan hitung dari suatu data tunggal. Diketahui data nilai ulangan bahasa Indonesia dari 5 siswa di SMA X adalah sebagai berikut: 60, 70, 80, 65, dan 85. Tentukan rataan hitung dari nilai 5 siswa tersebut di atas. Untuk menghitung rataan hitung dari nilai 5 siswa ini, langkah yang pertama kita cari dulu jumlah dari seluruh nilai. Jadi 60 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 65 ditambah dengan 85. Sehingga kalau kita tuliskan lengkap menjadi X bar ini melambangkan rataan hitung sama dengan jumlah seluruh nilai. Tadi 60 tambah 70 tambah 80 tambah 65 ditambah 85 dibagi dengan 5. 5 ini menunjukkan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu jumlah seluruh nilainya 360 dibagi dengan 5 itu sama dengan 72. Jadi rataan hitung dari nilai 5 siswa di atas adalah 72. Baik, berikutnya adalah rataan hitung data berkelompok. Untuk memahami cara menghitung rataan hitung data berkelompok, kita perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah data diameter tembaga yang diproduksi oleh suatu pabrik, kemudian ukurannya dalam milimeter. Data ini disajikan dalam daftar distribusi berkelompok. 15 sampai dengan 17 itu memiliki frekuensi 11. Artinya bahwa tembaga dengan diameter berukuran 15 mm sampai dengan 17 mm itu ada 11 buah. Kemudian 18 sampai dengan 20 itu memiliki frekuensi 7, yang berarti bahwa tembaga dengan diameter berukuran 18 mm sampai dengan 20 mm ada 7 buah. Kemudian 21 sampai dengan 23 itu memiliki frekuensi 5, 24 sampai dengan 26 memiliki frekuensi 9, 27 sampai dengan 29 memiliki frekuensi 8, 30 sampai dengan 32 memiliki frekuensi 6, 33 sampai dengan 35 memiliki frekuensi 4. 15 sampai 17, 18 sampai dengan 20 dan seterusnya sampai 33 sampai dengan 35 ini disebut dengan interval kelas. Untuk menghitung rataan atau min dari data tadi, pertama-tama kita membuat tabel kembali dengan menambahkan beberapa kolom. Kolom yang ditambahkan antara lain adalah kolom titik tengah. Titik tengah dari masing-masing interval kelas. Titik tengah ini diperoleh dari batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas dibagi dengan 2. Jadi titik tengah kelas 15 sampai dengan 17 itu adalah 16 diperoleh dari 15 ditambah dengan 17 dibagi dengan 2. 15 tambah 17 itu 32 dibagi dengan 2 itu 16. Atau dengan cara yang sederhana, interval kelas 15 sampai dengan 17 berarti data yang dimuat itu adalah 15, 16, dan 17. Tengah-tengahnya berarti 16. Kemudian kelas kedua, 18 sampai dengan 20 itu memiliki titik tengah 19. Interval kelas ini data yang dimuat berarti 18, 19, 20. Jadi tengah-tengahnya adalah 19. Dan seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir 33 sampai dengan 35 memiliki titik tengah kelas 34. Kemudian tambahkan kolom berikutnya. Kolom ini diisi dengan hasil kali antara titik tengah kelas dengan frekuensi. Tadi interval kelas 15 sampai dengan 17 memiliki frekuensi 11. Lalu interval kelas ini titik tengahnya adalah 16, jadi diperoleh 16 dikalikan dengan 11 sama dengan 176. Kemudian interval kelas kedua 19 titik tengahnya dikalikan dengan frekuensinya 7, 133, dan seterusnya sampai dengan interval kelas yang terakhir yaitu 33 sampai dengan 35 dengan titik tengahnya 34, frekuensinya 4,
maka hasil kali frekuensi dengan titik tengah adalah 136. Kemudian jumlah seluruh frekuensi dalam hal ini dilambangkan dengan sigma Fi itu sama dengan 50. Jadi 50 diperoleh dari 11 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4. Lalu berikutnya jumlah seluruh Fi kali Xi. Fi kali Xi tadi hasil perkalian antara frekuensi dengan titik tengah kelas. Jadi 176 ditambah 133 ditambah 110 ditambah 225 ditambah 224 ditambah 186 ditambah 136 hasilnya adalah 1190. Sehingga rataan atau min dari data tersebut adalah 1190 dibagi dengan 50 sama dengan 23,8. Lalu dari contoh tadi kita bisa mengambil kesimpulan secara umum, yaitu bahwa rataan hitung dari data yang disajikan dalam tabel distribusi berkelompok ditentukan dengan menggunakan rumus X bar ini melambangkan rataan hitung, sama dengan sigma Fi dikalikan dengan Xi dibagi dengan sigma Fi. X bar itu melambangkan rataan hitung, Xi itu melambangkan titik tengah interval kelas ke I, kemudian sigma Fi itu menunjukkan ukuran data atau banyaknya data. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke cara menentukan rataan dari suatu data berkelompok yang disajikan dalam bentuk histogram. Ini ada gambar, ini disebut dengan histogram. Lalu histogram ini menunjukkan data nilai matematika sekelompok siswa di suatu sekolah. Kemudian kita akan menghitung rataan data yang disajikan dalam histogram ini. Nah, sekarang caranya seperti apa? Data ini kita ubah dulu ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang kita perlukan hanyalah titik tengah kelas dengan frekuensi. Untuk titik tengah kelas yang pertama itu diperoleh dari 1,5, kemudian ditambah dengan 14,5 dibagi dengan 2. Jadi sama dengan 8. 1,5 ini adalah tepi bawah kelas. Kemudian 14,5 ini adalah tepi atas kelas. Jadi interval kelas yang pertama ini adalah 2 sampai dengan 14. Kemudian interval kelas yang kedua itu memiliki frekuensi 4, terlihat dari gambar. Frekuensinya 4, kemudian dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, titik tengahnya adalah 21. Lalu, untuk interval kelas yang ketiga, itu memiliki frekuensi 2, terlihat dari gambar juga, kemudian titik tengahnya adalah 34. Kemudian untuk interval kelas yang terakhir, yaitu kelas yang keempat, memiliki frekuensi 1, sementara titik tengahnya adalah 47. Selanjutnya kita hitung hasil perkalian antara frekuensi dengan titik tengah kelas. 2 dikalikan 8, 2 frekuensi, 8 titik tengah interval kelas yang pertama, sama dengan 16. Kemudian 4 dikalikan dengan 21, 84. 2 dikalikan dengan 34, 68. 1 dikalikan dengan 47, 47.
Kemudian kita tambahkan. Jadi 16 ditambah 84 ditambah 68 ditambah 47. Itu adalah 215. Kemudian seluruh frekuensi dari masing-masing interval kelas tadi juga kita tambahkan. 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 itu sama dengan 9. Jadi rataan hitung dari data yang disajikan dalam histogram di samping itu adalah XI sama dengan sigma FI dikalikan dengan XI per sigma FI. Jadi 215 dibagi dengan 9 atau 23/8/9. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang sudah disampaikan tadi sungguh dapat dipahami dan dapat berguna bagi kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat dan terima kasih.